Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagi cerita. Apakah kisah ini sahih atau tidaknya, wallahu a'lam. Tapi kisah ini bisa diambil satu pelajaran bagi seorang perempuan. Mengambil dari kisah Ummu Muti'ah yang katanya namanya disebut oleh Rasulullah SAW yang akan memegang tali kendaraan Fatimah Az-Zahra masuk ke dalam surga. Suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Fatimah Az-Zahra, "Wahai anakku, engkau ingin melihat seorang perempuan yang akan memegang tali kendaraanmu masuk ke dalam surga." Fatimah Az-Zahra mengatakan, "Siapa wahai ayahku?" Namanya adalah Muti'ah yang tinggal di ujung kampung sana. Akhirnya Fatimah Az-Zahra penasaran, ingin mengetahui perempuan tersebut, apa amalan-amalannya sehingga Rasul menyebutkannya. Suatu ketika Fatimah Az-Zahra ini mendatangi rumah tersebut bersama anaknya, yaitu Hasan yang masih kecil. Dan ketika bertamu ke rumahnya, sesampainya di rumah Muti'ah pun membukakan pintu rumahnya dan menyambutnya. Namun yang terjadi adalah Muti'ah mengatakan, "Mohon maaf wahai Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah SAW. Saya hanya menyambutmu di depan rumah saja. Karena saya memiliki amanat dari suami saya tidak untuk menerima lelaki untuk masuk ke dalam rumah." Fatimah Az-Zahra pun menyampaikan kepada Muti'ah, "Wahai Muti'ah, ini anak saya, ini Hasan yang masih kecil." Tapi dijawab langsung oleh Muti'ah mengatakan bahwa walaupun Hasan ini masih kecil, tapi dia tetap laki-laki. Sehingga Fatimah memulangkan Hasan, membawa pulang ke Hasan ke rumah dan kembali lagi ke rumah Muti'ah. Setelah sampainya di rumah Muti'ah, lalulah Muti'ah mempersilahkan Fatimah untuk masuk ke dalam rumah. Dan ditanyalah Fatimah, "Apakah gerangan yang membawamu ke sini, datang ke rumahku?" Fatimah Zahra menjawab, "Saya datang ke sini karena Rasulullah SAW menyebutkan namamu, bahwa engkau yang akan memegang tali kendaraanku untuk masuk ke dalam surga." Muti'ah pun merasa keheranan dan merasa bahagia dan bersyukur ketika dia mendapatkan pujian dan sanjungan dari Rasulullah. Dan dia menjawab, "Amalan apa yang aku buat? Aku ini hanya wanita biasa-biasa saja." Pada saat itu Fatimah Zahra memandang kondisi rumah Muti'ah dan terlihatlah sebuah lap dan melihat juga cambuk serta gunting. Bertanyalah Fatimah Zahra kepada Muti'ah, "Wahai Muti'ah, untuk apa lap tersebut? Untuk apa cambuk dan gunting tersebut?" Muti'ah pun menjawab, "Wahai Fatimah Zahra, lap ini aku sediakan untuk suamiku. Ketika dia pulang dari kerja, mencarikan nafkah untuk saya dan anak-anakku, aku akan menggunakan lap ini untuk mengelap keringat yang ada pada tubuhnya. Maka aku sediakan." Dari jawaban pertama ini, Fatimah sudah mulai bertergetar hatinya. Mungkin inilah yang menjadi penyebab sehingga Muti'ah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bertanya lagi, "Terus, cambuk ini untuk apa?" Muti'ah lalu memberikan jawaban lagi, "Aku menyediakan cambuk ini untuk suamiku. Ketika dia pulang bekerja, aku menyediakan suamiku makanan. Setelah makan, lalu aku sampaikan kepada suamiku, yang mengatakan, jikalau makanan yang engkau makan ini adalah masakan saya kurang lezat,
tidak enak, maka aku ridho, aku rela untuk dicambuk oleh engkau. Sungguh luar biasa seorang istri yang seperti ini. Fatimah pun bertanya, apakah suamimu mencambuk engkau? Suaminya pun suami Mutia tersebut ini tidak mencambuknya. Mutia menjawabnya, dia tidak pernah mencambukku, malahan dia akan menarikku dan memelukku dengan penuh rasa kasih sayang. Kemudian Fatimah lanjut bertanya, gunting ini untuk apa? Mutia menjawab, gunting ini aku sediakan juga untuk suamiku. Ketika malam hari aku berikan kepadanya dan aku sampaikan, wahai suamiku, ketika mulai bangun tidur sampai malam hari ini ada ucapan atau kata-kata saya yang menyinggung dan menyakiti perasaan engkau wahai suamiku, aku rela, aku ikhlas dan aku ridha lidah saya ini untuk digunting ketika itu menyakiti perasaanmu. Kagetlah Fatimah Az-Zahra, inilah penyebab sehingga nama engkau itu disebut oleh Rasulullah dan disanjung atas akhlakmu yang mulia terhadap suamimu. Ini akan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita seorang istri agar lebih menghargai dan menghormati suami. Suami akan lebih menyayangi, lebih mencintai istrinya ketika dia pun ridho dan ikhlas terhadap suaminya juga. Terima kasih dari saya. Mungkin ini yang sempat pada pagi hari ini saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.